Ini orang mana? Orang Jakarta. Pamulang. Pamulang deket ya? Iya. Tahu Deki sebelumnya? Oh. Tahu. Dulu SMA di? SMA 9 Tangsel. 9 Tangsel. Siapanya belakang aja. Iya, silah. Kayak ngomong. Pertanyaan pertama, semuanya sih. Boleh. Sejak kapan Deki mengimplementasikan Kurmas? Ini tahun ketiga, berarti 2021 ya? Ya, awal. Terus kategorinya apa? Umurnya? Kayaknya masih mandiri belajar. Itu kurmernya itu dipakai buat kelas berapa? Jadi secara administrasi sebenarnya cuma kelas 12 aja. Ya, tapi secara teknis kita sudah kurmer. Jadi kelas 10, kelas 11 kurtilas sebenarnya secara administrasi ya. Cuman pelaksanaannya kita pakai kurmer. Kenapa? Karena saran dari pengawas sekolah. Jadi kan nanti pada saatnya pasti kurmer semua. Nah, aplikasinya nanti dibuat semuanya kurmer. Jadi 10 11 kurtilas, kelas 12 kurmer. Tapi secara teknis semuanya kurmer. Artinya kalau ditanya ya kurikulum apa yang dipakai, sebenarnya kita bisa jawab semuanya kurmer. Tapi secara administrasinya aja nih yang belum selesai, masih kurtilas. Nanti yang membedakan apa? Yang membedakan di asesmennya aja. Penjelasan atau peminatan yang dilakukan di kelas berapa? Di kelas 11. Kelas 11. Ya. Peminatannya? Ada 6 ya, 1 ada kesehatan. Oh, ada kesehatan. Ada. Sejak kapan sudah ada kesehatan gitu sejak kapan? Dari 2022 berarti. Kelas 10 kan enggak ya. Kamu lulus 2022 ya? Masih muda berarti. Ya. Kamu lulus baru ada kurmer. Kemudian peminatannya kesehatan. Ya, di IPA-nya ada kesehatan, ada MIPA, sama teknik. Itu ada 3. Jadi satu kelas itu ada dibagi 3 gitu ya, Seth? Jadi satu angkatan dibagi 6 kelas. Ya, ada 3 IPA, 3 IPS. Nah, 3 IPA itu tadi kesehatan, MIPA, teknik. Nah, untuk IPS-nya ada Soshum. Ya, Soshum atau FISIP lah. Ya, FISIP, terus ada EKBIS, ekonomi bisnis. Terus ada bahasa istilahnya kayak bahasa dan syariah. Bahasa dan syariah. Kenapa bahasa dan syariah? Jadi untuk bahasa ini yang mau ke Timur Tengah, yang mau ke Turki, yang mau ke Mesir, itu akan dicampur sama syariah. Jadi kategorinya IPS. Ya, jadi 3-3. Jumlah kelas. Satu angkatan itu 12 kelas. Putra putri kan? Jadi nanti nama sekolahnya SMA Darul Quran ya. Darul Quran. Sebenarnya tahun depan tuh kita mau dipisah putra putri. Putri namanya Darul Quran aja, putra Darul Quran Mulia. Baru rombelnya dipecah. Makanya nanti di satu gitu ya. Terus yang lainnya, apakah dilaksanakan asesmen awal atau tes diagnostik kepada siswa khususnya
Yang di pembelajaran kimia. Ya, jadi kalau untuk di pembelajaran kimia beberapa menggunakan diagnostik awal ya. Jadi biasanya yang diukur itu materi prasyarat. Misalnya kita pekan depan itu mau mempelajari tentang ikatan kimia gitu ya. Nah, diagnostik awalnya biasanya materinya konfigurasi elektron. Itu yang dites tuh, gimana nih, bisa nggak? Gitu. Kalau bisa, berarti kita bisa mulai kegiatan pembelajaran terbarunya. Jadi kadang iya, kadang enggak. Tapi idealnya iya ya. Idealnya arahannya sih iya. Cuman kondisional. Dilakukannya berarti sebelum ya? Iya, kalau diagnostik itu sebelum. Jadi ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Kalau diagnostik di awal, formatif di tengah-tengah, sumatif di akhir. Terus bentuk dan alat asesmennya apa? Bentuknya soal tes. Ya. Tergantung, ada 3 nih. Ada afektif itu sikap. Ada namanya kognitif itu pengetahuan. Ada psikomotorik itu apa? Keterampilan gitu. Nah, kalau yang ditanya kognitif pakainya soal gitu. Nah, biasanya kalau asesmen lain seperti afektif itu kita nilainya pakai catatan anekdotal ya. Jadi misalnya kayak diskusi nih, siapa sih yang aktif, catat gitu, biasanya gitu. Tapi keseringan sih yang digunakan tadi asesmen yang kognitif ya, soal tes gitu. Kalau boleh minta contoh asesmennya nggak sih? Ada, nanti RPP-nya aja saya kasih ya. Bukan RPP, maksudnya modul. Nanti modul tuh ada asesmennya banyak, kan bisa cek. Coba saya kirim sekarang atau nanti aja? Lanjutin dulu aja. Oke, lanjutin aja. Sambil juga bisa nih. Iya, boleh deh. Nah, itu RPP yang digunainnya dikembangin sendiri apa dimodifikasi? Sejujurnya, jadi kalau kurmer kita nyebutnya nggak boleh RPP lagi ya. Kita nyebutnya modul. Oh, modul. Ya, di modulnya nanti ada jenis-jenisnya kayak RPP gitu. Sejujurnya kita modifikasi gitu ya. Modifikasi bisa dari guru sebelumnya, bisa juga dari internet gitu. Kita modifikasi gitu. Terus pendekatan atau metodenya itu apa yang sering digunain? Nah, ngomongin pendekatan sama metode ya, sampai model nih. Ini bicara soal strategi ya. Strategi yang dipakai kan di kelas kan. Jadi strategi itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan model, ada yang disebut dengan pendekatan, ada yang disebut dengan metode. Nah, yang bagus itu 3-tiganya tuh. Tapi yang sering saya pakai ya, ini khusus untuk kimia ya. Saya pakai yang jadul modelnya. Namanya, ini skripsi saya nih, saya suka banget. Jadi saya pakai terus. Jadi kalau supervisi, kita biasanya ada supervisi di kelas nih. Dicek sama kepala sekolah, sama yayasan, kayak guru kamu deh. Ada Ustaz Zamia, kenal kan? Nah, itu yang ngecek kita lagi supervisi. Iya, guru kimia kan? Guru kimia. Nah, kita pakainya biasanya model SSCS. Ya, SSCS itu model dari mana ya? Saya lupa negaranya. Cuman emang tahun jadul, 1995 gitu. Tapi menurut saya cocok. Kenapa? Karena di model ini mengarah terhadap pemecahan masalah atau problem solving. Jadi anak-anak mikir, berpikir kritisnya dapat, kreatifnya dapat, literasinya juga dapat gitu. Itu untuk modelnya. Kalau pendekatannya biasanya kalau nggak kooperatif, scientific approach gitu. Itu aja sih. Metodenya diskusi. Sekarang kan harapannya student center ya, bukan teacher center lagi. Jadi kita lebih sering diskusi sih gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak mau berbohong juga ya. Kadang-kadang kita bisa pakai ceramah, kita tetap juga pakai yang lama-lama lah atau konvensional. Tapi lebih banyak presentasinya insyaallah student center. Sumber belajar yang digunakannya apa? Kita karena pakai alat belajar ya, jadi kita pakainya buku digital ya. Buku digital kita punya langganan sama Erlangga.
Jadi anak-anak bisa akses di situ. Jadi nggak ada buku fisik. Tambahannya bahan ajar yang dibuat guru. Nah, bahan ajar inilah yang dibuat masing-masing. Bukan modifikasi ya, tapi buat gitu. Kalau modul kita modifikasi. Buat dari sini. Iya, bikin gitu. Kalau soal kita bikin yang apa ya? Yang anak-anak nggak bisa cari di internet lah. Itu catatannya. Karena kalau bisa cari di internet kan ya jadi nggak mikir rata-rata. Iya, karena kita berat ya. Sekarang pakai Abel, kita istilahnya Abel ya. Yang dipakai itu iPad gitu. Kalau kita pakai soal yang udah ada di internet, udah tinggal salin, jadi nggak mikir. Jadi kita fokus ke aja. Kalau dalam tes formatif sama sumatif itu bentuk yang alatnya? Formatif tadi kan diskusi ya. Oh, Kita iya. punya checklist. Jadi kita checklistnya anak-anak yang diskusinya kan kelihatan ya. Anak-anak yang diskusi ini kayak serius banget gitu. Anak-anak yang cari bahannya bagus, kita checklist. Bisa daftar checklist kayak observasi gitu formatif. Ya, atau boleh juga kuis-kuis itu formatif juga. Jadi formatif itu bisa bentuknya tadi subjektif, bisa juga objektif. Objektifnya tadi via apa? Soal juga. Pernah kan ya belajar dikasih kuis, di tengah-tengahnya ada kuis, silakan kerjakan. Itu biasa bisa juga. Implementasi P5-nya itu gimana? Nah, implementasi P5-nya ya. Jadi untuk P5 ini kan bicara soal elemen. Elemen itu ada berapa ya? 6 atau 7 ya, saya lupa. 6 ya. Ada yang hafal lah? Nggak hafal. Elemen profil pelajar Pancasila. Kalau dibuat lagu gini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu satu. Dan berakhlak mulia satu. Terus berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, ada 6. Nah, itu harus ada di modul. Nah, makanya kita sering pakai diskusi kenapa? Biar nanti gotong royongnya dapat. Nanti ada tugas mandirinya juga, mandirinya dapat, ada soal berpikir kritisnya dapat juga. Bahkan diarahkan kalau bisa nih, ya di modul adalah istilahnya Pak integrasi keislaman. Biar dapat tuh beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Biasanya kita disuruh masukin ayat suci Al-Qur'an misalnya. Itu arahannya sih gitu ya. Tapi dalam proses pembelajarannya nggak selamanya harus semua elemennya ada. Misal cuma 3, gotong royong, berpikir kritis dan kreatif, nggak apa-apa. Tergantung modulnya. Jadi hemat saya coba nanti setelah wawancara boleh analisis modulnya. Ini modulnya sih kayak gimana? Gitu. Ada nggak ngomongin P5 nggak? Kalau di modul ngomongin P5 berarti menjalankan. Kan itu tadi di sekolah ya Ustaz. Kalau misalkan di pembelajaran kimianya gimana? Itu di pelajaran kimia. Itu di pembelajaran Iya. kimia. Saya masukin juga. Kayak diskusi kan, diskusi materi apa misalnya ikatan kimia. Itu kan berarti cari data bareng-bareng gotong royong. Ada soal tuh biasanya di LKPD ya. Kalau kita dulu istilahnya KS. Ya kan? Zaman kita ya. Iya. Kalau zaman kamu udah LKPD deh. LKPD. Enggak, kamu udah LKPD. Zaman Ustadz maksudnya. KS, kalau sekarang namanya LKPD. Nah, di LKPD itu nanti berurutan sintaks, ada namanya sintaks ya. Sintaks model pembelajaran. Kalau di SSC tadi search berarti cari informasi nih tentang materinya. Cari tuh di internet, tadi di buku bacaan digital dan lain-lain. Nanti hubungannya ke P5 yang mana nih, ke elemen yang mana nih. Gitu. Nanti ada di mana. Coba dianalisis dulu. Bingung nggak? Enggak ya, ngerti ya. Semoga ngerti. Nanti diputar ulang. Oke, next. Kendala dan solusi apa yang dilakukan agar program P5 terlaksana Ustaz? Solusi biar P5 berjalan. Sebenarnya arahan udah P5 sih. Ya, jadi solusi apa tadi? Solusi sama kendalanya. kendalanya yang pernah saya hadapi ya di Kurmer atau soal pertama gaya belajarnya beda-beda. Gaya belajar kan banyak ya. Gaya belajar itu
ada kinestetik, Video. ada audio, Visual. ada visual, itu beda-beda tuh. Terus yang kedua, kemampuannya beda-beda juga. Kelihatan dari mana tadi, dari pertanyaan kamu yang di awal tuh, ada diagnostiknya. Itu kan beda-beda nilainya. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang baik gitu. Nah, solusinya apa nih kalau dapat permasalahan ini nih ya, kendala yang didapat? Nah, kuncinya cuma satu, di pembelajaran diferensiasi. Pernah dengar ya? Iya. Oke, tahun lalu Iya. pertanyaannya diferensiasi deh ya. Nah, itu solusinya. Kenapa disebut solusi? Di pembelajaran diferensiasi itu ada proses, produk, dan konten. Nah, dalam prosesnya ini ngebantu banget. Caranya gini, di kelas nih, kita kan punya data ya, data diagnostik awal tadi, ya kan? Ada ya. Nah, di data diagnostik awal tadi kita golongkan, kita kategorikan. Yang nilainya bagus misalnya dari 30 ada 10 orang, berarti kelompok 1. Terus yang sedang ada 10 orang, berarti kelompok 2. Nah, yang kurang baik ada 10 orang, berarti kelompok 3. Gitu. Nah, dari situlah cara kita bermain di kelas. Nanti bahan ajarnya beda-beda, soal-soalnya tuh beda-beda. Artinya begini, pembelajaran diferensiasi ternyata bicara soal gimana guru ya bisa memberikan bahan ajar, memberikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan masing-masing. Gitu. Bukan kebutuhan kelas ya. Jadi nggak boleh dipaksain nih, yang nggak ngerti banget nih, pusing banget palanya. Kalau lagi belajar bengong, gitu. Kamu kasih soal susah, nggak bisa jawab. Gitu. Nah, tapi dilematis juga. Untuk yang udah paham banget, dia udah Iya. jangan sampai kecil dia bilang gitu ya. Tapi kita kasih soal gampang, gimana? Dia nggak berpikir dong. Gitu. Dia nggak mau cari info lagi. Itu belajar diferensiasi. Jadi itu ya. Tadi gejalanya apa? Masalahnya yang dihadapi dan solusinya. Belajar diferensiasi. Itu Ustaz, selanjutnya bagaimana pemanfaatan PMM? PMM PMM itu aplikasi. Ya, dia itu aplikasi namanya Merdeka Mengajar. Ya, jadi aplikasinya kayak gini. Tadi kalian bisa searching. Ini ada aplikasinya. Jadi guru-guru belajar di sini. itu khusus guru Ustaz? Ini khusus guru. Oh. Khusus guru. Nih, pelatihan mandirinya banyak. Wajib juga. Jadi nanti ada berbagai macam topik. Tadi kayak kurikulum merdeka ada. Tadi pembelajaran berdiferensiasi sampai bimbingan konseling, perencanaan pembelajaran buat modul gitu. Itu maksudnya PMM. Nah, alhamdulillah berjalan. Kita diminta untuk mengerjakan PMM itu minimal 10 topik dalam satu semester. Gitu. Nah, tadi pembelajaran terdiferensi itu dalam mapel kimia, implementasinya tadi udah ya Ustaz ya? Iya, kayak gitu tadi implementasinya. Kita bikin kelompok tadi. Kita buat kategori ya, kelompok yang paham banget, yang paham aja, sama yang tidak paham. Ini yang bikin pertanyaan siapa? Ibunya. Oh, ibunya, Bu Evi. Terakhir Ustaz, bagaimana Oh, terakhir, alhamdulillah. Lain. Hah? Udah terakhir dan lain-lain. Oke, selanjutnya berarti ya. Selanjutnya, bagaimana pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran di kelas maupun praktikum? TIK ini justru sekarang memang mengarahnya udah ke situ ya, digitalisasi ya. Makanya saya bilang kan di awal ya. Jadi kalau di DEKI pakai alat belajar, jadi udah gak ada buku tulis. Sama sekali tuh Ustaz. Nah, ada sih yang tetap bawa ada, cuman rata-rata optimalisasinya menggunakan alat belajar atau kita pakai perangkatnya iPad ya. Gen 9 atau 10 gitu. Gitu, jadi dibilang berjalan nggak TIK-nya? Sangat. Bahkan kita udah jarang pakai papan tulis. Kita pakainya TV atau nama istilahnya itu apa ya? Istilahnya saya lupa ya, pembelajaran apa gitu.
cuman sudah dengan TK. Smart Classroom. Oh, Smart Classroom susah banget ya. Smart Classroom sejak kapan itu Ustaz? itu dari awal 2021 setelah corona pas kurmer. Tapi saya nggak dapet tuh. Nah itu mulai kelas 10. Ya kelas 10. Kelas 10 dulu. Kau masih lihat kan adik kelas? Iya. Nah itu kelas 10. Bawa kelas Ya, apa? bawa kelas berapa? Ah, Iya, gua kan. bukan serem ya? Ya itu yang itu Ustaz. Oh ya, gitu ya. Ya paham lah. Iya. Kira-kira gitu. Tapi PowerPoint masih jalan. PowerPoint kita bahan ajarnya menggunakan PowerPoint. Cuman kalau di alat belajar kita ya, kita udah nggak pakai PowerPoint, namanya Keynote. Ya, udah bukan PPT lagi. Excelnya kita pakainya numbers, udah beda-beda lah. Jadi kalau dibilang berjalan nggak nih TIK-nya, kayaknya sangat. Sama Ya, sih. karena buku aja digital kan, Iya. udah TIK banget. Kok dalam pembelajaran kayak gitu siswanya excited banget nggak sih Ustaz? Maksudnya Hah? sama kimia? Nah, di Lembang kita kalau kita liatin sih semangat ya, semangat. Tapi di balik itu ya kita nggak bisa mungkiri juga kan. Kita lagi jelasin kira-kira gimana ya anak-anak menggunakan alat belajarnya. Bisa jadi buka TikTok. Oh emang ada bisa. Sebenarnya nggak bisa, kita punya sistemnya. Tapi anak-anak kadang lebih jago dari kita. Sekarang ada sistem pasti ada. Ya ada caranya ya mengakali sistem kan. Gitu. Nah ya udah. Jadi ada aja anak-anak yang pinter VPN gitu-gitu. Jadi sistem kita nggak bisa masuk. Itu kendalanya. Gitu. Jadi dibilang positif tapi kita nggak mau berbohong, pasti ada negatifnya. Makanya itu PR guru ya. Bisa buat kegiatan pembelajaran padat nggak? Gitu. Kalau banyak kosongnya itu celah buat mereka. Gitu. Gitu sih. Jadi insyaallah ya pembelajaran kimianya. Dari kan ada banyak beberapa kelas ya Ustaz. Nah menurut Ustaz yang apa ya, yang paling bagus rata-rata nilai kimia itu di kelas berapa aja? Kita lebih ke teknik sih kayaknya. Ke teknik ya. Biasanya ya ini dari nilai kimia ya, sudut pandang kimianya ya. Lebih ke teknik. Kalau kesehatan itu lebih ke biologinya. Nah, MIPA itu biasanya lebih ke ya matematika sih, lebih ke matematika ya. Kalau teknik kimia fisika lah. Oke. Gitu. Bahkan di kelas teknik ini kemarin ya anaknya Ustaz ada. Nah saya juga, saya wali kelas 12 teknik gitu. Iya kemarin lolos olimpiade yang Kemenak, itu istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya, sampai nasional. Olimpiade fisika, di kimia fisikanya. Kalau di teknik, kalau ditanya kimia teknik, dia lebih jalan aja ya. Anak teknik itu kayaknya secara matematis udah siap. Kan kepake banget ya. Anak sekarang tuh, kamu lihat deh di TikTok, perkalian aja banyak yang nggak bisa loh. Oh iya. Anak sekarang, jadi kayak fisika, kimia itu kalau matematikanya susah. Apalagi materi kelas 11 kelas 12 ini materinya apa? Sifat koligatif, matematika semua kan. Terus ada elektrokimia, ada hukum Faraday 1, hukum Faraday 2 kan itu sih. Itu semua. Coba lihat pembaginya aja 96.500. Pusing dia. Lihat angka segede itu. Jadi kalau matematikanya agak sulit menghitungnya. Nah, makanya kalau saya ya beda dengan guru lain mungkin. Saya nggak mau santri saya pakai kalkulator walaupun dia punya alat belajar. Nah, ujiannya kan pakai alat belajar. Nah, tapi saya tidak mengizinkan dan tidak meridhoi menggunakan kalkulator karena dasarnya di situ. Susah nggak ngitung, susah nggak sih? Kayaknya zaman kalian juga ngitung masih susah deh. Apalagi dulu corona kan, kepotong kan. Apa-apa di rumah pasti pakai kalkulator, ada tugas kalkulator. Jadi ya udah. Gitu. Ya itu pengaruh teknologi ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Cuman kita nggak bisa melepas teknologi kan. Sekarang zaman udah beda kan. Tinggal kita gimana menjaga dan mengoptimalisasikan fungsinya. Oke.
Terus kira-kira Ustadz kalau nanggepin sama siswa yang kadang ada nggak sih Ustadz siswa yang suka tidur di kelas bercanda sendiri gitu ya? Nah itu Ustadz Ada nanggepinnya sih. gimana? Di pembelajaran saya sih kayaknya enggak ya, Enggak. pelajaran saya. Tapi kalau laporan-laporan dari guru-guru lain sih ada gitu. Makanya ini tergantung guru gitu. Gini deh, kita nggak boleh terlalu pede banget ya. Ini anak suka, mereka nggak tidur gitu. Terlalu pede nggak boleh ya. Minder juga nggak boleh. Yang penting dalam proses pembelajaran tadi strateginya tepat, padat, nggak ada kesempatan dia bengong, nggak ada kesempatan dia kayaknya bisa nih buka IG gitu. Kayaknya bisa nih buka TikTok, kayaknya bisa nih buka yang lain gitu. Kalau padat insya Allah tidur nggak ada ya, apalagi pakai alat belajar tidak sesuai dengan fungsinya. Makanya disebutnya abil ya, alat belajar. Kenapa kita nggak sebut iPad? Kalau iPad ya fungsinya bisa jadi buat main game, tapi kalau Abel apa? Alat belajar. Tapi kalau main game temanya belajar kan ada tuh, ya kan? Game-game tapi belajar, boleh nggak? Boleh. Bahkan ada guru-guru juga yang bikin game dalam proses pembelajaran. Kalau saya belum pernah, karena belum belajar, belum bisa. Ustadz pernah dengar istilah deep learning? Yang baru ya? Iya. Deep learning itu baru kan? Pernah dengar aja? Dengar. Mengkaji sih belum. Berarti belum paham gitu Ustadz tentang deep learning itu apa? Sempat baca sih, cuman kurang paham. Itu kan baru kan ya? Iya. Ini ada pertanyaannya soalnya. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya tadi udah pernah dengar istilah deep learning, terus seperti apa pemahaman Ustadz? Terus menurut Ustadz tuh bagaimana mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran kimia? Dan kelebihan dan hambatannya itu seperti apa? Nah, di PMM juga belum ada sih ya istilah deep learning, cuman pernah dengar. Jadi belum dilakukan. Oh berarti belum dilakukan. Ya, belum dilakukan. Dilakukan ya. Deep learning. Sini berapa guru kimia? 3. Di Putri sama Putri 1, Putra 2. Ustadz sama Yang istri saya, di Putri Ustazah Hilni, kenal nggak? baru ya? Tahun lalu udah ada. Yang waktu itu kamu hubungin deh. Enggak sih, nggak pernah ngomongin. Saudara Siva saya ngomongin. Oleh kelas saya dulu. Oh iya, Indonesia hari ini ke saya. Ya. Ya sebenarnya ada guru juga orang Cisauk, guru kimia alumni UIN juga. Jadi kita punya alumni UIN 3 dari UIN. Namanya udah lihat. Nambah 1 dari UIN 3-3-nya. Saya tahun 2014, istri 2014 juga. Ustazah Hilmi itu 2016 17 gitu. Jadi semua Berarti baru ya? baru. Guru saya yang di 16 juga alumni UIN, Siapa? PKM juga, Bu Jana. Kenal nggak Ustaz? Tapi nggak tahu lupa di angkatan berapa ya? Nur Jana Arija. Tahu lupa. Jana Jana doang, soalnya pas saya masih sekolah belum ada beliau masuk. Jana apa nih? Kalau Jana Arija teman seangkatan saya. Ada lagi Jana kakak kelas saya tuh. Namanya apa ya? Iya. Lupa, nggak tahu Jana apa. Ada namanya Jana. 2013 ada, 2014 ada. Ada lagi. Jadi ini mapelnya apa? PSPK, Apa itu? Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Kimia. Ada nggak zaman saya sih? Lupa. Kalau dulu kata Bu Evi di bisa Ustadz, Bisa ya. ada apa, Strategi belajar kimia, iya. Pamunas berarti Ustaz? Unas. Pamunas. PhD kan ya? Dia lulusan luar kan ya? Kanada.
sekarang ngajarnya ini Apa? apa media itu KWU. Kok KWU sih? Kewirausahaan. Oh gitu. Iya. Dulu ngajarinnya apa ya? Dulu Dulu kan bisa di mana aja Iya, media, mana? bisa ngajarin media teknologi juga Media seperti itu. teknologi. Bahasa Inggris, Bahasa Inggris. ya, bahasa Inggris saya dulu benar. Bahasa Inggris saya beli. Bahasa Inggris kimia. KWU-nya aja masih pakai bahasa Inggris. Nah, zaman saya nggak ada KWU. Zaman sekarang akarnya apa nih? Akar masih B. Zaman saya B. Berarti dulu saat ininya siapa? Laborannya Pak Iwan kok. Iya, Pak Iwan dari dulu kan? Oh, pasti lama juga Lama Lama Udah banget. lama banget. Gak bisa kemana-mana kan, dapet istrinya di situ juga kan? Iya. Pasti di situ terus. Istrinya waktu itu juga. Iya. Anjay. Asisten lagi ya. Ini rekam lagi ya? Jangan bahas itu ya? Enggak bisa ada di ya. Udah kali udah. Tahu saya orang biologi.